Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan laporan akhir dari pembuatan aplikasi mobile implementasi teknologi geospasial dalam pendataan sumber mata air. Baik, sebelumnya di sini saya ingin mengkonfirmasi bahwa ketika menampilkan fitur dari aplikasi ini nanti, kami tidak dapat menampilkan wajah kami secara on-cam karena terkendala oleh media yang menampilkan presentasi kami. Baik, pembuatan aplikasi geospasial dalam pemetaan sumber air dan pengumpulan data dengan penambahan fitur Wither dan Map melibatkan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan teknologi geospasial untuk memberikan solusi terpadu terkait sumber air. Aplikasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data terkait sumber mata air melalui representasi visual peta geografis. Penambahan fitur Wither dan Map pada aplikasi memperkaya informasi dengan menyertakan data cuaca seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan udara. Dengan demikian, pengguna dapat memahami dampak kondisi atmosfer terhadap ketersediaan air dan memprediksi perubahan potensial serta merencanakan kegiatan pengelolaan sumber air secara lebih efektif. Aplikasi ini juga tidak hanya menyediakan pemetaan yang lebih komprehensif, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber air yang lebih efisien dengan mempertimbangkan variabilitas cuaca. Integrasi data cuaca juga memungkinkan perencanaan yang lebih terinformasi, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat waktu dan akurat dalam mengelola sumber mata air secara berkelanjutan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi ini. Yang pertama ada fitur navigasi home. Fitur navigasi home ini menyajikan fitur pencarian dan daftar objek gambar rekomendasi destinasi wisata yang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, fitur pencarian yang terdapat di navigasi home ini berfungsi untuk mempermudah pengguna untuk mencari informasi destinasi wisata yang dituju tanpa harus mencari banyak list data. Fungsi yang kedua, fitur ini menyediakan daftar objek rekomendasi yang menjadi inspirasi kepada pengguna yang dapat membantu mereka dalam menemukan destinasi menarik. Selain itu, desain visual yang menarik dan navigasi yang mudah dipahami meningkatkan pengalaman pengguna yang menggunakan aplikasi geospasial ini. Navigasi ini juga mengarahkan pengguna ke halaman detail destinasi wisata untuk informasi lebih lanjut. Dan jika memungkinkan, personalisasi dan relevansi dapat diterapkan pada pencarian dan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Dan yang terakhir, navigasi home ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman yang mudah dan terkini bagi pengguna yang mencari informasi tentang destinasi wisata. Untuk fitur berikutnya adalah fitur data terkini atau current data. Aplikasi data terkini atau current data apps ini memiliki berbagai fungsi yang mendukung pengguna dalam mendapatkan informasi terbaru dalam waktu nyata. Fungsi yang pertama dari fitur ini adalah aplikasi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap perkembangan terkini dalam konteks seperti keuangan, bisnis, dan cuaca. Contohnya pada fitur yang pertama yaitu Spring. Fitur cuaca ini menyajikan data terbaru seperti suhu, kelembapan, dan perkiraan cuaca harian yang memungkinkan pengguna merencanakan kegiatan outdoor dengan lebih baik. Dan untuk keperluan destinasi wisata, fitur perjalanan memberikan rekomendasi dan informasi terkini tentang atraksi lokal, acara, dan ulasan wisatawan yang memudahkan perencanaan perjalanan. Kemudian dalam pertanian atau crop slide, fitur pertanyaan ini memberikan informasi terkini tentang garis tanaman, harga komoditas, dan saran pertanian berbasis kondisi cuaca terkini yang mendukung petani dalam pengelolaan tanaman secara efisien. Dan berikutnya, fitur pemantauan air untuk bendungan memberikan pembaruan langsung tentang tingkatan air, proyeksi curah hujan, dan kondisi hidrologi terkini yang memainkan peran penting dalam manajemen sumber daya mata air dan mitigasi risiko banjir. Dan dalam fitur sektor perhotelan ini, fitur pemesanan hotel ini memberikan informasi terkini tentang ketersediaan kamar, penawaran diskon, dan ulasan pelanggan yang memudahkan pengguna untuk merencanakan dan memesan akomodasi. Dan yang terakhir dalam kategori UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah,
ada fitur keuangan atau yang memberikan informasi terkini tentang pasar, tren konsumen, dan dukungan keuangan yang membantu pemilik bisnis membuat keputusan strategis dan mendorong pertumbuhan usaha. Dan secara keseluruhannya, aplikasi data terkini mendukung pengguna dalam membuat keputusan yang informatif terkini dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, untuk fitur berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan fitur map. Tampilan map wilayah pada sebuah aplikasi, yakni memberikan informasi lokasi dan memfasilitasi pengalaman pengguna. Dan tampilan map wilayah memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan mudah mendapatkan pemahaman visual tentang topografi, struktur jalan, dan titik penting di dalam suatu wilayah tertentu. Lalu ada Width of AOI koordinat yang mengacu pada lebar atau jangkauan koordinat di dalam area of interest atau wilayah yang diperhatikan. Dalam konteks sistem informasi geografis atau aplikasi pemetaan, koordinat sering digunakan untuk menentukan batas atau jangkauan suatu AOI. Sebagai contoh, jika kita memiliki kumpulan koordinat lintang dan bujur yang menentukan sudut-sudut berbentuk suatu poligon yang menyatu, mungkin merujuk pada lebar atau jangkauan horizontal dan vertikal yang dicangkup oleh koordinat tersebut. Untuk yang kedua, fitur data. Dalam pengembangan aplikasi ini, fitur area of interest dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menentukan koordinat titik secara otomatis. Fungsi utamanya melibatkan pilihan input dari pengguna, baik itu koordinat poligon yang digambarkan di peta atau melalui alamat dengan wide area tertentu dengan mengimplementasikan fitur poligon. Pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi AOI mereka dengan menggambar bentuk di peta, sementara konversi alamat ke koordinat memungkinkan pengguna menggunakan informasi alamat untuk menentukan area dengan merangkul kedua metode ini. Fungsi tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan AOI dan kemudian secara otomatis menentukan koordinat titik, baik itu berupa titik tengah dari poligon atau titik yang dipilih di dalamnya. Dengan demikian, aplikasi memberikan solusi yang menyeluruh untuk menentukan lokasi secara presisi berdasarkan preferensi pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan selanjutnya ada pendataan dan pengelolaan sumber daya air. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi sungai, memetakan lokasi sumber daya air seperti sumur dan mata air, dan melacak kualitas air seiring waktu. Dengan adanya fitur pelaporan kondisi darurat, pengguna dapat memberikan laporan terkait kondisi air yang memerlukan tindakan cepat. Selain itu, fitur ini membantu dalam memantau perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi keseimbangan air, termasuk perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim. Selanjutnya ada diagram flow atau flowchart. Dalam pengembangan buatan aplikasi destinasi wisata ini, fungsinya tidak hanya memvisualisasikan secara grafis, tapi juga membantu pengguna untuk mulai dari memilih destinasi hingga mendapatkan informasi terkait. Dengan flowchart, pengembang dapat merincikan alur navigasi antar halaman atau antar fitur, memetakan proses pencarian dan pemilihan destinasi, dan menyajikan secara terstruktur untuk menjelajahi informasi wisata. Dan yang terakhir, data yang kita buat akan tersimpan dalam bentuk FCI dan rainfall lewat API. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan fitur di mana tampilan menu Weather API dalam aplikasi yang dimana tertuju pada suatu wilayah, yaitu Desa Mengan, di mana kita memberikan keunggulan tambahan dalam memberikan informasi cuaca yang sangat teralokasi dan relevan. Dalam satu wilayah tertentu, pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi cuaca secara spesifik seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin di lokasi mereka atau daerah sekitarnya. Pengguna dapat merencanakan aktivitas outdoor atau perjalanan sehari-hari mereka dengan lebih tepat berdasarkan informasi cuaca terkini yang diberikan oleh API. Tampilan menu dapat menampilkan perkiraan cuaca harian atau jam per jam untuk wilayah tersebut.
membantu pengguna untuk menyesuaikan persiapan mereka dengan kondisi cuaca yang diantisipasi ke depannya. Lalu, tampilan menu Weather API juga menampilkan cuaca untuk 7 hari ke depan, yang dimana memiliki fungsi untuk memperkirakan periode 7 hari ke depan dengan memberikan gambaran tentang kondisi cuaca yang diantisipasi dalam seminggu mendatang dengan menyajikan perkiraan cuaca untuk 7 hari ke depan. Tampilan menu Weather Map API memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan membantu pengguna untuk merencanakan kegiatan dan kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan kami tentang beberapa fitur yang tercakup dalam aplikasi geospasial ini. Dalam pembuatan aplikasi geospasial ini kami menyimpulkan beberapa hal seperti aplikasi geospasial pengukuran air yang terintegrasi dengan fitur cuaca ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya air serta lingkungan. Melalui teknologi geospasial ini, pengguna dapat memantau dan mengukur data terkait air seperti tinggi air, debit air, dan kualitas air secara akurat. Integrasi fitur cuaca ini juga memungkinkan pengguna dalam mendapatkan informasi secara real-time tentang kondisi cuaca, termasuk perakiraan dan perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi tinggi air dan kualitas air. Secara keseluruhan, aplikasi ini mendukung manajemen risiko bencana terkait air, seperti pengoptimalan sumber daya air dan pemantauan lingkungan yang holistik. Dengan adanya peringatan dini terkait ancaman banjir atau kondisi cuaca ekstrim, masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat waktu. Selain itu, data yang diberikan oleh aplikasi ini juga dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur berbasis air yang efisien dan berkelanjutan. Dan secara keseluruhan, aplikasi ini juga dapat membantu pengambilan keputusan yang terinformasi dalam manajemen air dan lingkungan, memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya mata air. Baik, teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian informasi kami. Kami ucapkan terima kasih.